webnya gunanya untuk apa, kemudian tampilan apa, fungsinya seperti apa. Nah, karena kita kan sudah belajar kan cara tampilan seperti ini gimana. Nah, kalau misalnya di dia apa web kan tuh HTML ya, kalau di sini XML. Begini. Nah, kemudian untuk sambungkan ke database, kalian masih ingat kan kalau ke database itu kalian harus masuk dulu ke kemarin gimana? Nih, ke titik 3, ke tools, baru ke Firebase kan. Ini kalau kalian pakai Firebase. Nah, kalian cari yang namanya real time database. Jadi kita pakai real time database dan juga authentication. Kayak gitu. Karena kita lihat di Firebase. Jadi ini Firebase-nya saya. Bentar, saya buka dulu Firebase. Nanti kalau misalnya kalian minggu kemarin tidak masuk, nanti kalian coba tes tanya teman-teman kalian cara bikinnya gimana. Intinya kalian login aja, ini kan akun Firebase-nya saya. Kalian login, nanti kalau sudah login seperti ini kalian tekan go to console. Nah, ini ya. Ini daftar database yang sudah saya buat. Kalau misalnya kalian mau buat database baru, silakan ketik new Firebase project aja. Tapi jangan yang start coding app ya. Itu kalian bikin aplikasi dengan ini, dengan apa template-nya Firebase. Jadi udah recommended. Jadi kita pakai Firebase project untuk bikin dia punya database. Nah, kalau sudah nanti muncul seperti ini, kalian masuk saja. Nah, kalau sudah nanti dia bakal seperti ini. Ini aplikasinya sudah tersambung ke saya, ke aplikasi yang ada di saya punya Android Studio. Itu caranya teman-teman tinggal ini aja, tinggal connect di sini. Pertama sebelum itu kalian ke authentication. Jadi di Firebase ini kita pakai dua option ya, dua option untuk database yang kita gunakan, yaitu authentication-nya untuk loginnya, kemudian real time database untuk isi-isinya semua. Nah, kalian lihat di authentication-nya sudah ada dua email yang saya masukkan. Nah, dia otomatis ada user ID-nya, kemudian sign in pas tanggal berapa, kemudian dibuatnya tanggal berapa, dan juga ada identifier-nya. Nah, itu kalau kalian pakai authentication di Firebase. Nah, itu nanti kalian tinggal start aja. Nanti kalau misalnya kalian mau bikin coba-coba project baru, silakan. Nanti hubungi saya di gimana cara untuk settingan ke database-nya. Nah, kemudian ini kita pakai real time database juga. Jadi kita pakai dua database ini ya. Nah, sebenarnya saya bilang kemarin kan kalau misalnya di Firebase itu ada Firestore database yang untuk menangani kalau misalnya kalian kirim gambar dia bisa muncul di aplikasi. Cuman kan kalau kalian buka Firestore itu dia berbayar. Makanya agak sangat bikinnya gimana? Ini kayak gitu enggak pernah. Nah, itu Firebase Storage. Sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak sebelum jauh? Jangan pakai virtual device lagi ya. Kalau misalnya kalian memang punya laptop juga mampu juga. Kalian pakai HP-nya kalian saja. Bisa. Nah, kalian lihat di Firebase Storage. Nah, di Firebase Storage ini kita harus bayar dulu gitu. Kalau kalian mau bikin. Jadi kemarin kakak buat itu kamu bayar? Enggak, saya nggak bayar. Saya nggak bayar. Nah, ini Firestore nya, cuma tidak tahu kenapa tiba-tiba masuk. Pasti dia nggak akan masuk sih kalau kalian ini. Ya, ini tampilan Firestore mungkin gara-gara saya suka pakai aplikasi tambahan dia ngambek apa. Jadi bisa ini. Kemarin tadi kita punya semua item yang kita kirim ke aplikasi mobile kita itu semua masuk ke dalam sini. Nah, ini ya. Cuman karena datanya kan belum ada, saya belum tambahin. Saya coba tes tambahin dulu. Biar kalian lihat cara tambahin dulu.
kita coba tes tambahin data ya. Nah, emailnya terus kemudian oke, sudah berhasil ya. Jadi tampilan Android saya. Nah, ini kita tampilannya masih sederhana sih karena aplikasinya cuma sederhana ini. Ini keluar logoutnya kalau misalnya kalian mau logout. Nah, ini tampilan gambarnya. Nah, kita coba isi aja mungkin 3 kali ya. 3 kali. Bentar. Nah, saya harus upload gambar dulu. Gambarnya sudah saya upload. Terus kemudian kalian mau diingatinnya tanggal berapa nih? Contoh saya mau diingatinnya tanggal 9. Nah, kalian simpan tugas. Nah, sudah disimpan. Kalian dilihat di sebelah kiri ini udah jadi. Jadi ini aplikasi yang sederhana yang saya bikin. Kalian juga bisa edit nama sama hak. Nah, kalau kalian sudah lihat datanya kan sudah berhasil masuk di aplikasi mobile tuh kan. Sudah berhasil masuk di aplikasi mobile. Kalian lihat di Firebase-nya real time database. Sudah saya refresh dulu. Apa barang apa ini? Project mobile. Itu cara kalian running di HP-nya kalian. Nah, kalian lihat di sini itu database-nya seperti ini. Datanya masuk ke, kalau misalnya ke MySQL kan kalian lihatnya di PHP MyAdmin. Nah, kalau sekarang kita lihat di database Firebase. Kita lihat di sini, domnya file kalau udah berhasil ya. Nah, kemudian tanggalnya, date-nya karena kita kan munculin tanggal yang di sini kan. Tadi kita bikin tanggal ini. Nah, diambil di sini. Nah, kemudian image URL-nya. Nah, kita sekarang ganti image-nya itu bukan upload lagi ke Firebase ini. Jadi dia hanya terima dari URL di sini. Jadi kita pakai yang namanya aplikasi tambahan, tools tambahan lah istilahnya lah. Tools tambahan bukan aplikasi tools. Kita pakai tools tambahan yaitu namanya Cloudinary. Nah ya, ini Cloudinary. Tampilannya seperti ini. Gantian. Mantap nggak bisa tunjukin sih. Jadi ini Cloudinary itu fungsinya untuk kalau misalnya kalian mau upload gambar nanti muncul. Nah ini muncul gambar-gambar yang saya upload. Nah seperti itu. Jadi gambarnya akan masuk ke dalam kalian punya Cloudinary. Nanti kalian untuk mau lihat dia punya API itu karena kita pakai API ya. Cuman sabar. Nah, sumber yang pertama, nanti kalian masuk. Nah ya, kalian masuk ke Firebase kan biasa kalau Firebase awal masuk kan seperti ini ya. Nah seperti ini ya. Kalian cari aja di More, ada yang namanya dokumentasi. Jadi setiap kalian mau tambahin dependensi kalian harus cari dokumentasinya dulu. Nah kalau misalnya kalian sudah ke dependensinya, cari refresh ini fundamentalnya kalian pilih yang Android karena kita kan mau bikin Android aplikasi kan. Nah kalau sudah kalian bisa scroll ke bawah, cari sampai kalian dapat dependensinya kayak gini ya. Ini kalian sesuaikan dengan tadi kalau misalnya kalian pakai build readernya KTS Kotlin.
bisa pakai kalian bisa pilih yang Kotlin. Nanti kalian tinggal copy saja dependensi yang ini. Makanya kan sama ya implementation seperti itu. Jadi kalian copy dulu yang Firebase BOM-nya seperti apa, kemudian ini kalau misalnya kalian pakai Firebase out tadi kan copy yang out. Kalau kalian tidak pakai Firestore, kalian tidak usah copy yang ini. Kalian sesuaikan sesuai dependensi mana yang kalian pakai. Jangan kalian ambil semua dependensi. Nah di sini kalau bisa daftar dependensinya mau lengkap ada di sini. Itu yang pertama authentication-nya, itu kodenya cuma singkat ini. Kemudian kalau kalian mau pakai yang mana ya? Nah ya real time database kalian pakai ini. Nah itu cuma dua itu saja yang kita pakai. Karena kita hanya menggunakan untuk akun sama menyimpan datanya. Kalau untuk gambar kan tadi kita sudah pakai yang namanya Cloudinary ya. Cloudinary. Jangan lupa diingat ya. Soalnya itu sangat penting untuk konfigurasi awal. Jadi pas kalian buat project, kalian jangan lupa sambungkan ke database-nya dulu sebelum kalian bikin. Oke. Masih ya? Dikit-dikit. Masih ya sama-sama pernah dengar lah nama istilahnya. Ada namanya getter dan setter. Nah di to-do sini kita di sini file di sini itu fungsinya untuk teman-teman menyimpan database-nya kalian. Kalau misalnya kalian kan pakai migration di web, nah kita pakai di sini Java. Jadi kalian bikin dulu constructor kosong kayak seperti ini. Nah kemudian kalian isikan sesuai kalian punya ID. Kayak bisa di sini. Nah ada juga namanya getter dan setter. Jadi kan setter itu untuk bisa menulis tapi tidak bisa melihat, dan juga getter itu melihat tapi tidak bisa menulis kan. Nah itu getter dan setternya kan perlu tulis juga. Kemudian tipe datanya seperti apa? Di sini string, di sini long, word, dan juga boolean. Nah itu untuk aplikasi mobile. Nah kalau misalnya kalian sudah definisikan dengan to-do-nya di sini database-nya, kalian bikin adapternya biar pas kita jalanin bisa muncul seperti ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu.